Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di pelajaran IPS. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya di bab 4 yang membahas tentang tumbuh kembangnya semangat kebangsaan. Baik, langsung kita mulai saja ya. Coba deh kita amati baik-baik naskah teks yang ada di samping. Kamu sudah tahu belum itu teks atau naskah apa? Ya, teks di samping merupakan naskah Sumpah Pemuda. Teks ini sangat bersejarah bagi Indonesia. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Di hari itu, sebuah kongres pemuda digaungkan sebagai bukti bahwa pemuda Indonesia sudah menyadari akan pentingnya persatuan untuk membangun bangsa yang kuat. Ikrar tersebut juga sebagai awal tonggak pergerakan nasional di Indonesia setelah berabad-abad lamanya bangsa Indonesia dipecahkan oleh sekat-sekat perbedaan. Seperti yang sudah kita singgung jauh sebelum ini, kita mengenal ada dua tipe pergerakan. Pergerakan yang dilakukan sebelum abad ke-20 dan pergerakan yang dilakukan setelah abad ke-20. Semula, bangsa kita masih mengandalkan pergerakan-pergerakan yang bersifat kedaerahan, dipimpin oleh tokoh-tokoh pahlawan dan memakan banyak korban karena banyak terjadi perang. Namun, seiring perkembangan era, bentuk pergerakan berkembang menjadi pergerakan yang sifatnya lebih terorganisir, dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin berpikiran lebih modern dan sudah maju. Setelah abad ke-20, semakin berkembanglah paham kebangsaan yang bisa kita sebut nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa atau negara. Melalui semangat inilah bangsa Indonesia bisa memiliki rasa persatuan, perjuangan rakyat yang sangat kuat. Perkembangan rasa nasionalisme ini terjadi karena banyak faktor. Ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Faktor internal itu berarti faktor yang berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Maksudnya terjadi melalui serangkaian proses yang baik sengaja maupun tidak sengaja dialami oleh rakyat Indonesia. Sedangkan faktor eksternal itu berarti faktor yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Itu berarti faktor ini dilatar belakangi oleh pengaruh-pengaruh dari bangsa, paham atau budaya dari negara lainnya. Untuk lebih memahami tentang rasa nasionalisme yang berkembang di masa kemerdekaan, mari kita bahas beberapa faktor yang memicu rasa nasionalisme pada rakyat Indonesia. Yang pertama adalah perluasan pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan suatu kebijakan bernama politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini dilakukan atas dasar usulan dari Van de Venter karena mempertimbangkan balas budi atas penguasaan tanah jajahan yang sudah dilakukan. Kebijakan tersebut berfokus pada 3 bidang. Diharapkan bidang tersebut mampu meningkatkan dan memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia pada khususnya. Kebijakan tersebut terdiri dari irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Meskipun tidak berjalan sesuai rencana, namun terdapat dampak positif yang paling bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan bagi rakyat. Banyak dibangun sekolah-sekolah dan pada akhirnya menghasilkan orang-orang yang terdidik. Ditingkatkannya pendidikan juga menyebabkan semakin luasnya pengetahuan dan kesadaran rakyat Indonesia tentang nasionalisme dan juga penjajahan. Yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah seringkali menimbulkan keputusasaan. Salah satu penyebab dari kegagalan dalam perjuangan bersenjata yaitu perjuangan yang masih terlalu tradisional dan tidak terintegrasi dengan baik. Maka dari itu, terdapat perubahan cara perjuangan yang semula hanya dilakukan melalui perang di wilayah-wilayah menjadi perjuangan yang dilakukan melalui jalan diplomasi dan organisasi. Yang ketiga adalah rasa senasib sepenanggungan. Pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu telah banyak menyebabkan penderitaan bagi rakyat baik secara psikis, emosi, tenaga, dan perekonomian.
Akibat adanya pengalaman buruk yang dialami oleh rakyat Indonesia, maka rakyat merasa memiliki perasaan senasib. Dari perasaan senasib dan merasa punya tanggung jawab yang sama untuk memerdekakan bangsa, maka muncullah perasaan kebersamaan yang kuat. Perasaan kebersamaan itu lama-kelamaan memunculkan suatu tekad untuk menghimpun rakyat Indonesia ke dalam satu tubuh yang kita sudah singgung sebelumnya, salah satunya adalah melalui Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu menjadi cikal bakal berkembangnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Yang keempat adalah perkembangan berbagai organisasi. Sejak banyaknya para pemuda terdidik, tumbuh berbagai organisasi yang skalanya cukup besar dan mempersatukan berbagai kelompok juga kepentingan. Berbagai kepentingan tersebut bermuara pada kesadaran akan pentingnya rasa persatuan. Berbagai bentuk organisasi diantaranya adalah organisasi etnis, organisasi kedaerahan, dan organisasi keagamaan. Beberapa contoh organisasi tersebut diantaranya adalah pada organisasi etnis ada Serikat Pasundan, Perkumpulan Kaum Betawi, dan lain sebagainya. Pada organisasi daerah kita mengenal ada Trikoro Darmo, Jong Java, Jang Sumatera Nanbon, dan lain sebagainya. Dan di organisasi agama kita mengenal adanya Muda Kristen Jawi, Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut berperan menghimpun rakyat Indonesia dan menanamkan kesadaran akan pentingnya bergerak dalam persatuan melalui interaksi yang sering terjadi dalam pertemuan-pertemuan organisasi satu sama lain. Yang kelima adalah berkembangnya berbagai paham baru. Kesempatan untuk belajar yang terjadi akibat politik etis juga memperbesar kesempatan rakyat Indonesia untuk mempelajari berbagai paham yang berkembang di seluruh dunia. Pada masa itu, politik etis telah membuka jendela para pemuda untuk mempelajari perspektif dan cara pandang lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran akan pentingnya kebebasan kemerdekaan. Paham-paham yang dimaksud diantaranya adalah pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan lain-lain. Yang keenam adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Ada beberapa peristiwa yang ternyata secara tidak langsung memberikan bangsa Indonesia kesadaran akan pentingnya rasa nasionalisme. Peristiwa tersebut diantaranya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada perang yang dilakukan tahun 1905. Kita ketahui bersama, Jepang merupakan negara Asia, sedangkan Rusia adalah bangsa Eropa yang merupakan bangsa Barat yang dianggap lebih maju. Adanya kemenangan Jepang memberikan kesadaran bahwa sebetulnya bangsa Asia pun dapat sederajat atau bahkan bisa melawan bangsa Barat yang selama ini dianggap lebih kuat. Secara tidak langsung, ini menginspirasi negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Selain itu, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara di dunia. Bangsa-bangsa yang terjajah selain bangsa Indonesia juga telah melakukan berbagai perlawanan melalui pergerakan nasionalnya. Misalnya saja di India yang bertahun-tahun dijajah Inggris. Pergerakan nasional dilakukan dengan munculnya para tokoh-tokoh pergerakan, di antaranya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Selain itu juga di Filipina yang dijajah oleh Spanyol juga muncul pergerakan nasional dengan memunculkan tokoh seperti Jose Rizal. Dan banyak lagi pergerakan-pergerakan di penjuru dunia yang menentang penjajahan yang adik-adik bisa cari tahu di sumber-sumber yang bisa diakses melalui internet ya. Ya, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhnya semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia dipicu oleh adanya rasa nasionalisme. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya rasa nasionalisme adalah adanya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah karena belum adanya rasa persatuan dan kesatuan, rasa senasib dan sepenanggungan, perkembangan berbagai organisasi, berkembangnya berbagai paham baru, dan adanya berbagai peristiwa dan pengaruh yang didapatkan di luar negeri. Sekian video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis seperti biasanya ya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar,
Boleh berupa pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang disampaikan di video ini. Penanya dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan reward. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Tetap semangat belajar.